Kebijakan Presiden untuk menaikkan gaji para hakim ini tentunya dimaksudkan agar para hakim dapat semakin meningkatkan integritasnya dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Kawan Minmos, penegakan hukum di Indonesia mestinya akan semakin memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim Indonesia hingga sebesar 280%. Angka kenaikan sebesar 280% itu merupakan kenaikan gaji tertinggi yang diberikan kepada para hakim junior dengan golongan kepangkatan paling rendah. Namun kenaikan gaji ini menurut Prabowo juga akan diterima secara signifikan oleh seluruh hakim dari semua golongan kepangkatan, mulai dari hakim junior hingga hakim yang paling senior. Dan Presiden Prabowo juga berjanji akan memonitor pelaksanaan kenaikan gaji para hakim ini secara terus-menerus. Keputusan ini diambil kepala negara setelah mendapat laporan bahwa sebagian besar hakim belum menerima kenaikan gaji selama 18 tahun. Kepala negara pun mengetahui bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah, bahkan rumah dinas pun tak punya hingga terpaksa mengontrak rumah. Kebijakan Presiden untuk menaikkan gaji para hakim ini tentunya dimaksudkan agar para hakim dapat semakin meningkatkan integritasnya dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Para hakim diharapkan tidak bisa dibeli oleh pihak manapun, karena menurut Prabowo, hakim adalah benteng terakhir keadilan. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil, hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri. Terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu, anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli.
Kebijakan Presiden Prabowo menaikkan gaji seluruh hakim Indonesia secara signifikan dinilai kalangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai momen bersejarah. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Stefano Rizky Adrianus, menilai kebijakan ini sebagai bentuk perhatian Prabowo dalam upaya membenahi wajah hukum Indonesia. Legislator PDI Perjuangan ini mencatat bahwa Presiden Prabowo selalu memiliki perhatian khusus untuk membenahi wajah hukum Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Stefano menyampaikan apresiasinya atas keputusan Prabowo menaikkan gaji hakim di tengah efisiensi anggaran di seluruh sektor. Dan Komisi 3 DPR akan mengawasi kebijakan tersebut. Apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo ini juga datang dari Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI. Juru bicara SHI, Catur Alfat Satria, mengatakan kepada para wartawan, keputusan Prabowo menaikkan gaji para hakim merupakan pengakuan konstitusional atas hak-hak hakim yang selama ini tertunda. Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya yang dilansir situs maklumat.id, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menilai kebijakan Presiden Prabowo ini dapat memperkuat institusi peradilan dan meningkatkan independensi serta profesionalisme hakim. Hasbi mengatakan, sudah saatnya para hakim mendapatkan kesejahteraan yang layak agar bisa menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi tanpa tergoda oleh rayuan uang dan kepentingan. Hasbi juga mengingatkan bahwa kenaikan gaji hakim harus disertai peningkatan integritas dan moralitas. Jangan sampai ada lagi hakim yang duduk di kursi pesakitan lantaran menyalahgunakan kewenangannya. Hasbi memberikan beberapa contoh kasus keterlibatan hakim yang mempermainkan putusan pengadilan. Di antaranya, kasus penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang ditangkap KPK pada tahun 2022, serta keterlibatan hakim lainnya seperti Hakim Yaya Setia Rahman dan Ghazal Basaleh dalam kasus suap pengaturan putusan. Kemudian kasus pengaturan putusan lepas dalam perkara ekspor minyak kelapa sawit yang melibatkan 4 hakim di Pengadilan Jakarta Pusat. Semua itu, kata Hasbi, menjadi catatan kelam dalam dunia peradilan dan jangan sampai terulang lagi. Hasbi yang juga Ketua DPW PKB Jakarta itu mengatakan negara sudah menunjukkan niat baik dengan menaikkan gaji para hakim. Kawan Minmot, kenaikan gaji bukan satu-satunya parameter yang bisa menjamin integritas seorang hakim. Karena dalam sejarah hukum dan peradilan Indonesia, kita juga mengenal tokoh-tokoh hakim yang berani dan berintegritas tinggi dalam menegakkan keadilan, terutama dalam memerangi korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa mempersoalkan gaji yang diterimanya. Tokoh-tokoh itu antara lain Profesor Artijo Alkostar, kemudian Adi Andoyo Sucipto, dan Bismar Siregar. Artijo Alkostar yang dilahirkan di Situbondo, Jawa Timur 12 Mei 1948, sebelum menjadi hakim, aktif sebagai pengacara yang getol membela kaum yang lemah dan sempat menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yogyakarta. Setelah diangkat menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2000, ia menangani lebih dari 19.000 perkara, termasuk 842 kasus korupsi selama 20 tahun masa pengabdiannya. Artijo dikenal karena keberaniannya memperberat hukuman bagi para pelaku korupsi, meskipun sering mendapat tekanan politik maupun sosial, sehingga media dan para penggiat anti korupsi saat itu
menjuluki Artijo sebagai mimpi buruk para koruptor berkat reputasinya yang tak kenal kompromi terhadap para pelanggar hukum. Artijo juga dikenal sebagai hakim yang menjalani kehidupannya secara sederhana. Sosok hakim yang ideal dan senantiasa memegang teguh etika dan moral itu meninggal dunia pada 28 Februari 2021. Kemudian Adi Andoyo Sucipto, Hakim Agung yang pernah menjabat Ketua Muda Mahkamah Agung bidang pidana umum itu juga merupakan salah satu teladan dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok hakim yang jujur, tegas, dan konsisten. Tindakannya yang berani tidak hanya ditunjukkannya ketika memutus perkara, tetapi juga dalam sikap dan tindakannya saat melihat ketidakberesan yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung atau MA tempatnya mengabdi. Dalam buku biografinya yang berjudul Menjadi Hakim yang Agung pada tahun 2017, Adi membeberkan usahanya untuk memberantas kolusi di tubuh Mahkamah Agung pada sekitar 1996 untuk mencegah agar bobroknya MA saat itu tidak semakin membusuk. Akibat sikapnya itu, Adi Andoyo sempat dijauhi para hakim, khususnya para hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Namun tidak sedikit pula para hakim yang memberikan dukungan atas tindakannya membersihkan MA, terutama para hakim yang berada di daerah. Adi Andoyo Sucipto, pendekar keadilan yang dilahirkan pada 11 April 1932 itu, meninggal dunia pada 12 Januari 2022. Hakim lainnya yang juga patut diteladani adalah Hakim Agung Bismar Siregar. Para koleganya di kalangan penegak hukum mengenal Bismar sebagai sosok yang sangat sederhana meskipun mempunyai jabatan tinggi. Kesederhanaan Bismar dilatar belakangi kesederhanaan orang tuanya yang menurun kepada Bismar. Dalam memutus perkara hukum yang ditanganinya, Bismar berani melabrak peraturan-peraturan yang sudah tidak layak. Bismar selalu mengedepankan hati nurani dalam mempertimbangkan setiap putusannya. Tidak hanya menggali materi hukum yang ada di dalam undang-undang. Hakim Agung kelahiran Sipirok, Tapanuli, Sumatera Utara, 15 September 1928 itu, wafat pada 19 April 2012. Kawan Minmot, kita pun kehilangan para pendekar keadilan yang teramat langka itu. Dari ketiga tokoh hakim yang telah lama berpulang ke rahmatullah tersebut, ada kesamaan yang melekat pada diri mereka, yakni kesederhanaan, kejujuran, dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan keadilan. Kita merindukan kehadiran tokoh-tokoh hakim seperti itu sekarang, hakim yang jujur, berani, dan sederhana. Masih adakah hakim-hakim seperti itu sekarang ini? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi mudah-mudahan masih banyak, meskipun tidak dikenal secara luas. Dan kenaikan gaji yang cukup besar bagi setiap hakim Indonesia seperti yang diputuskan kepala negara. Semoga bisa dijadikan suplemen penambah semangat, penambah integritas dan kejujuran, serta tidak goyah dengan berbagai godaan serta tekanan bagi para hakim Indonesia. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami, serta Anda yang baru mendaftar sebagai subscriber. Terima kasih pula untuk Anda yang sering memberikan like serta komentar. Salam Minmot.